Hubungi Sus Miranda, butuh apa? Semua tersedia. Mau dong? Cari korban lagi. Nggak ikutan lagi kali ya, pensiun, Bo. Ih, sebel, gue harus dikontrak lagi. Suami baru dong. Ding. Anda butuh kawin kontrak? Cari Sasi. Oh, Tuhan. Lebih seru lagi kali. Daftar dulu sama gue. Cari istri kontrak. Ya ketemu Kang Sono lagi atuh. Kali ini gue pastinya bagi-bagi pengalaman doang. Tapi hayu aja, mangga tuh kan. Hai, Jod. Hai. Hai, Jod. Cewek secantik kamu gak pantas sendiri. Alam akan milihin seseorang yang terbaik. Dan itu adalah Aku. Oh, so sweet. Wah! Kang Sono! kapan dong lo ngajarin kita? Jangan pelit-pelit bagi ilmu lah. Kita mau bayar kok, berapa aja deh. Ini beda. Prosesnya resmi. Halal. Nggak cuma semalam. Apaan tuh? Kawin kontrak. Bos mau memang oke. Bos mau memang oke. Bos mau memang kece. Bos mau memang kece. Selamat datang di kampung Pakelonan, Jang. Langkahnya gemulai. Di balik sosok yang feminim tersimpan kekuatan yang begitu menakjubkan. Seorang ahli mesin, tubuhnya yang lentur dan elastis. Tolongin dong, Sas. Anak papi. Ya gimana caranya, Mi? Kita kan nggak ketemu udah lama banget. Jadi, sperma papi eta teh ngumpet karena merasa keadaan belum aman. Buka, masukin. Siap, Bos. Kenapa sih harus ada produksi kawin kontrak lagi? Kalau ditanya kenapa itu mungkin awalnya itu ngelihat dari kawin kontrak yang pertama ya, ngelihat dari respon penontonnya, dari ke cerita itu sendiri, respon penonton terhadap karakter di dalam cerita itu. Nah sekarang yang diangkat misalnya cerita lain dari proses atau pola kawin kontrak itu. Selain cerita yang berbeda, apalagi sih yang ditawarin kepada penonton dan apa itu yang benar-benar berbeda? Cerita beda, dengan cerita yang beda itu treatment penceritaannya pun berbeda. Jadi kalau kita bicara produksi itu pasti beda. Gimana? Karena gini, film yang sekarang itu ngambil moodnya tuh rada komikal. Nah semuanya dibikin begitu gitu. Jadi secara produksi, backup produksi, secara syuting ini agak lebih liar sih dibanding Kawin Kontrak 1. Cuma ini ada horornya, ada actionnya, dan ada dramanya gitu. Jadi elemen itu saya campurin di Kawin Kontrak lagi ini yang kedua. 3 karakter penting yang ada di Kawin Kontrak 1 itu Kang Sono, itu Lukman Sardi, Ya, inilah Jang. Jody itu si Rika Harun, Ini keras banget soalnya. Keliling hutan. Becek lagi. sama
Teh Eis, Wiwit Gunawan. Mami? Nah, penceritaan itu datang dari mereka karena mereka memandangnya udah beda nih. Kenapa heran? Isteh ketinggalan bedanya. Kenapa Rizky, Lukman, dan Wiwit masih memegang peranan besar di film ini? Karakter yang paling menarik sih menurut saya untuk diceritakan kembali. Gimana sih si Jody itu, Ricky Harun, yang awalnya hanya buat fun untuk mengikuti kawin kontrak, tapi ada peristiwa lain yang membuat dia menjadi dewasa untuk melihat sesuatu atau membuat dia menjadi ahli dalam melakukan sesuatu. Dan peristiwa yang sekarang itu kita bicara 1,5 tahun kemudian ketika dia udah kuliah. Hai, boleh dulu ya? Mungkin ku kan menyerah begitu saja. Awalnya hanya sekedar senang-senang, yang ini ada kebutuhan yang lain nih. Kita bicaranya kebutuhan ekonomi. Jadi ada satu keterpaksaan sih, dia harus mengambil itu. Papa saya ditangkap KPK karena kasus korupsi. Ngetop dong. Karakter yang lain yang menarik untuk ceritakan itu Kang Sono. Kang Sono itu melakukan pekerjaan lain di 1,5 tahun itu setelah penggerebekan. Dia udah nggak jadi makelar kawin kontrak lagi. Kang Sono! Akhirnya mereka berdua menjadi tandem untuk melakukan bisnis. Berarti besok tinggal nyari lokasi dan kontrak aja. Yoi Kang, untungnya kita bagi rata. Oh, iya, capek juga banting setir. Makanya. Kalau ngelihat Teh Eis pada awalnya itu adalah pelaku kawin kontrak yang paling berpengalaman lah. Tapi pas di sini justru dia tidak sebagai pelaku, tapi penyelamat. Istilah penyelamat ini dia melihat kawin kontrak itu adalah satu hal yang tidak benar dan dia mau merubah situasi itu. Gak ada yang boleh lapor ke Mau. Sasi tetap di sini di bawah perlindungan Is. Karena dia tahu, dia pernah mengalami, dia orang yang paling mengerti kawin kontrak itu, dan sekarang dia tidak menerima sistem itu, tidak menerima peristiwa kawin kontrak itu. Jadi dia berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban dari kita bicara kawin kontrak. Dia teh nggak bener, Pi. Lihat aja, rumahnya gedong gitu. Kampungnya teh miskin kayak gini. Dia teh ngapia. Berarti ada perubahan karakter Jody dong di film ini? Ya ada lah, maksudnya dulu di kawin kontrak pertama si Jody ini nggak tahu apa-apa tentang seks, tentang perempuan lah gitu. Tapi di kawin kontrak kedua ini dia sangat mahir sama yang namanya cewek. Diidolakan di kampusnya sampai-sampai ya pokoknya nggak kedengaran asing lagi kalau misalkan si Jody itu suka main perempuan gitu. Sens, besok malam, beneran. Janji, sumpah, gaya baru, oke? Janji. Ada yang unik lagi nggak dari tokoh Jody? Si Jody ini punya pengikut idola. Cewek secantik kamu gak pantas sendiri. Alam akan milihin seseorang yang terbaik. Dan itu adalah Aku. Oh, so sweet. Panggilannya The Gigs, 3 orang cupu yang bisa dibohongin gitu. Jadi mereka dimanfaatkan sama si Jody itu untuk ikut kawin kontrak. Ah, itu mah zaman dulu. Sekarang mah Kang Sono udah banting setir. Mau tahu kerjaan Kang Sono zaman sekarang? Jadi supir angkot. Yang Jodinya. Kang Jody. Oh, baik, damang Jan. Alah, jadi kebetulan tadinya memang Kang Sono nyupir. Tapi tiba-tiba ketemu lagi sama si Jang Jody tuh. Ngop nih, Kang Sono nggak punya kerjaan. Apes. Sejak desa Sukasara Reani digerebek, Kang Sono terpaksa pensiun, Jang. Si Jody juga bapaknya kesalahan korupsi. Apes juga. Sama-sama nggak punya apa-apa kita berdua. Tapi tuh otak kita pada encer. Tiba-tiba datang aja ada pasien yang mau kawin kontrak. kapan dong lo ngajarin kita? Jangan pelit-pelit bagi ilmu lah. Kita mau bayar kok berapa aja deh. Jadi cerita itu bergulir ketika Kang Sono dan Jody bertemu. Mereka punya situasi
kehidupan yang sama nih. Akhirnya mereka tuh punya ide untuk kembali berbisnis. Jadi ini The Geeks yang ingin ikutan kawin kontrak. We are the geeks. Oh, the geeks. Itu adalah kita. Kenapa sih kalian harus ikutan kawin kontrak? Kenapa tuh? Kenapa dong? Gua di sini berperan sebagai Fredo. Fredo ini kenapa dia ikutan kawin kontrak? Karena ya Fredo ini termasuk orang yang keterbelakangan masalah penampilan. Dari mulai rambut nih, ini kayak sarang burung walet. badan agak sedikit lebar, tapi ini bajunya yang baju-baju cewek gini. Jadi dia dijauhin sama semua cewek gitu. Sampai akhirnya dia minta tolong sama Jody dan Jody itu menyanggupin dan wah, ikutan kain kontrak. Oh iya, lo. Selamat datang di kampung Pakalonan, Jang. Kita, lo aja kali. Kalau buat Menfo itu ikut kawin kontrak karena dia merasa tertarik aja untuk ikutan kawin kontrak gitu ya. Lisa. Ya, tapi Menfo nggak segila dua temennya ini ya, karena dia sedikit punya masalah dalam menghadapi wanita, yaitu ya kalau ketemu wanita seksi ya suka kebablas. Maksudnya? Tahu lah, anak muda nyampein tempat kesenangan gitu. Siap. Dia doang ya, kalau kita sih enggak. Oh, kita seneng-seneng di sini. Wah, bilang aja deh tuh ke yang prematur. Betul. Prematur. Jadi gue di sini berperan sebagai hakim. Jadi hakim itu ya dapat pengalaman banyak banget dari kawin kontrak. Wah, pokoknya banyak deh dunia yang belum tahu. Jadi dia tahu, terus fantasi-fantasi yang wah. Seperti apa sih adegan fantastis yang lo maksud itu? Kayak nyawer, terus ngeliat pemandangan yang belum pernah Hakim lihat sebelumnya gitu. Jadi wah, bener-bener fresh baru pengalamannya. Balik peristiwa kawin kontrak ini ada organisasi besar yang ternyata yang sudah pasti bicara lebih ahli dalam melakukan itu. Kita bicara trafficking, supplier yang menyuplai kemana-mana, dalam hal ini perempuan ya. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Oh, jadi ini toh bos besar yang namanya Ses Miranda itu. Ses. Ya, saya Sus Miranda. Sayalah orang yang sering memesan wanita-wanita dari kita. Sus Miranda ini mempunyai satu pekerjaan di mana banyak pemesanan untuk wanita-wanita. Jadi yang pesan adalah seorang pria, Sus Miranda menyediakan untuk para pria-pria ini. Wanita-wanita yang saya dapatkan pastinya luar kota. Karena apa? Karena murah. Kalau Jakarta, ya mahal. Mucikari tepatnya. Lalu uniknya di mana? Uniknya adalah, pertama, saya belum pernah memerankan yang namanya mucikari. Kedua, saya memilih gadis-gadis ini yang akan saya tempatkan di karaoke, di escort, di panti pijat. Dan akhirnya saya tahu bahwa pemesanan-pemesanan itu khusus untuk tempat-tempat seperti itu. Dan juga banyak sekali ya, misalnya tiba-tiba ada yang telepon ke saya ya, para pejabat mungkin ya, dia butuh wanita-wanita, jadi saya akan menyediakan. Kalau yang hitam itu mendingan masuk ke karaoke karena gelap ya, putih kinclong escort. Agak-agak ya tinggi tidak sesuai, badan agak gempal ya, panti pijat aja. Karaoke, escort, karaoke. Panti pijat, nanti dia jadi masa sama Lulur. Escort, panti pijat, escort, Maung. Jadi bos Maung ini yang memperjualbelikan perempuan sekaligus penyedia perempuan untuk kawin kontrak. Nama gua Maung Sinagam. Gua yang nguasain semua perempuan-perempuan yang ada di sini. Bos Maung memang oke. Bos Maung memang oke. Bos Maung memang kece. Ini yayasan saya. Enak sore-sore duduk di sini.
pemandangan asri, burung berkicau. Pengumuman, siapa aja mau kawin kontrak, datang ke yayasan gua. Yayasan Pesona Singagaung. Pemiliknya gua, Maung Singagaung. Oke, ini kawasan gua. Nggak ada yang boleh masuk. Kebetulan saat ini diperankan oleh saya sendiri, Thalita Latif. Tolongin dong, Sas. Wadel, gue di sini memainkan sebagai Diva Ladiva. Tubuhnya yang lentur dan elastis. Halo, aku Dewi Ayu. Aku memerankan Sutok Kokom. Dia benar-benar gadis yang polos, berawal dari keluarga yang sangat miskin, dengan faktor ekonomi yang sangat amat rendah, minim gitu. Di sini gue harus morotin duitnya si Fredo, karena gue harus store sama bos Maung. Separuh. Tenang bos, udah pipa ancem, sisanya pasti dibayar. Yayasan peserta kawin kontrak dan pasangan gue itu adalah Hakim. Mahal juga ya. Makasih ya, Kang. Nah, kalau mereka ini yang bikin persoalan di desa Pakulonan tambah runyam. Iya, jadi ketika bertemu dengan Jody, keadaan Teh Elis memang sudah seperti ini. Dia sudah hamil besar. Setelah dari desa Sukasasarean, dia pindah ke desa Pakulonan untuk hidup normal seperti perempuan pada umumnya. Dia udah nggak kawin kontrak lagi, udah pensiun kawin kontrak, dan ingin menjalani hidup biasa-biasa aja dengan cara ya ngurus kandungannya. Tinggal Lepe. Itu lihat. Betapa senangnya dia ketika ketemu dengan Jody. Nih, hasil korban kawin kontrak. Anak papi. Hah? Anak papi? Memangnya ini anak siapa lagi ya, Tupi? Gimana caranya, Mi? Tapi masalah jadi runyam ketika Eis mengetahui Jody punya pacar. Di situ perubahan emosi yang besar terjadi pada Eis. Oh, jadi ini namanya bisnis. Kamu kok di sini? Fredo udah cerita semuanya. Kamu tuh siapa? Main labrak aja. Gue pacarnya. Apa lo? Pacar? Tapi kita punya pacar. Sabar, Mi. Papi, Mami, Bobo ini sering kamu. Di sini Niken itu berperan sebagai Giselle, pacar Jody. Giselle di sini selalu menyupport Jody dalam segala masalah, apalagi pada saat bapaknya kena masalah korupsi. Nah, pada suatu saat Giselle itu nyamperin Jody ke desa Pakulonan, tetapi di sana Giselle malah menemukan Teh Eis dan Jody ada affair. Semua tuh nggak diri itu, aku bisa jelasin. Kayak apa? Hah? Udah berapa lama kamu kawin? Heh, jaga mulut kamu ya. Ayo tuh jaga mulut, jaga kokoro. Bisa nggak sih ngambil laki orang lain? Nah, tapi pada satu titik nih Giselle menyadari kalau Teh Eis ini ternyata orang yang baik. Gak boleh. Saya yang salah. Juli yang ngejelasin semuanya. Saya Sintiara Alona, saya sebagai Arki dan saya punya twin saya, dia namanya Hera, dia sebagai Sawitri. Jadi Barandot itu semacam binatang buas, kayak harimau gitu. Kurang tahu juga. Setengah binatang, setengah gaib. Bos dapatnya waktu pas medi. Karena ilmu bos tinggi, Barandot takut. Dan saya berdua sebagai personal asistennya Bos Maung. Terus pokoknya tahu sendiri dong personal asisten itu kayak gimana di cerita yang ini, kawin kontrak lagi ini. Pokoknya gila banget deh, gila banget. Ceritain dong adegan unik dan gila apa yang harus kalian lakukan selama syuting. Jadi kita itu lagi melakukan pengintaian, terus pokoknya Kang Sono dan Jody udah pakai apa sih itu namanya sarung, terus kayak ninja-ninjaan gitu, terus Kang Sononya itu diharuskan naik ke pundaknya Jody gitu. Sampai akhirnya dia ngedengar si Jody itu ngedengar sesuatu di belakangnya dan balik badan, Kang Sononya jatuh ke sini gitu. Jadi kita ada pada-depannya, ini pantatnya Kang Sono, ini mukanya Jody gitu. Jadi harus berhadapan dengan itunya gitu. Jangan dipencet. Udah. Jadi menurut gue itu sulit karena gue belum pernah merasakan ada orang berdiri gitu di balik gue.
Itu ya pada saat saya memilih-milih wanita-wanita yang escort, panti pijat, Body oke, escort. Kurang kinclong ya. Karaoke, remang-remang. Adegan kamar. Itu waktu pas adegan Bos Maung di jacuzzi. Dan saya sebagai Arki dan Sawitri ada di dalamnya. Buka, masukin. Siap, Bos. Hampir semua adegan yang gue peranin di sini tuh unik dan ngebuat gue gila. Karena apa? Karena di setiap scene, hampir di setiap scene gue harus marah-marah. Dan itu bener-bener ngebuat gue gila gitu. Pokoknya kalau nggak bayar nggak ngamar. Oke. Ah, rugi gue. Duit udah keluar banyak, dapetnya cuma sekali. Ini sih pemerasan. Pada saat saya harus menarik perhatian anak buah Maung, di situ saya harus belaga pusing yang berlebihan. Nangis yang berlebihan sampai yang belaga sok seksi gimana gitu. Padahal seksi mah enggak, tapi harus yang sampai sampai gitu-gitulah pokoknya. Ya, telur ceplok. Sekolah mulut, aja telur ceplok. Adegannya sangat lucu buat saya. Langsung aja sama Sasi dikeluarin. Set, turunin aja sedikit pundak. Set. Tiba-tiba Menfo langsung terjatuh, dia nyungsrep ke dalam kebun teh. Itu lucu banget, tapi Sasi cuman ekspresinya kayak gini. Set, jatuh. Pas dia jatuh terus cuman kayak renung lagi. Sasi, ngapain kamu di atas itu? Sasi, tolongin dong Sas. Ada adegan silat ya. Di situ silat, terus adegannya diseling dengan ketinggian berapa? Pokoknya tinggi banget deh. Di situ diseling, terus saya juga latihan fighting dengan fighter lain yang besar, ketendang udah pasti, kepukul juga, badan biru-biru. Dengan perut besar ini, saya harus bisa silat, harus bisa melawan centeng-centengnya Bos Maung yang badannya besar-besar dan tinggi-tinggi. Tapi di situ saya bisa ngalahin mereka. Paling kocak kalau menurut Kang Sono mah yang kena tai. Tokoh paling menyebalkan di film ini, Bos Maung. Maung, seharusnya dia sendiri yang dukung, bukan kita. Kang Sono, Viva, Jody. Kang Sono sama Teh Eis. Kang Sono sama Bos Maung. Ya gue sendiri ya, Maung. Amit-amit, gak ada yang gitu ya. Semua manusia ya begitu adanya. Oke? Mau kemana Kang Sono? Kang Sono? Biasa nemuin kontrakan lah.